pagi adik-adik. Kita semua bersyukur kalau pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk beribadah. Untuk itu sebelum kita memulai ibadah kita, mari adik-adik duduk yang tenang, yang sopan, lipat tangan, tundukkan kepala, marilah kita berdoa. Bapa yang dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih Tuhan, sebab kami percaya, dan kami menyadari sebab kalau sampai hari ini kami ada semua hanya oleh karena kemurahan-Mu. Tuhan, saat ini kami anak-anak-Mu datang di hadirat-Mu, kami bawa setiap pujian kami, setiap ucapan syukur dan penyembahan kami Tuhan. Biarlah pagi hari ini Tuhan, kami rindu memuliakan nama-Mu, kami rindu meninggikan nama-Mu, sebab hanya Engkau yang layak ditinggikan dan layak dipuji, disembah. Tuhan, kiranya Engkau berkati setiap kami, dimanapun kami berada, di rumah kami masing-masing, kami percaya Engkau hadir di sana, Engkau urapi setiap kami. Engkau juga berkati kami lewat kebenaran firman-Mu Tuhan. Biar hidup kami semakin hari semakin diberkati, dan semakin sesuai dengan kebenaran dan kehendak-Mu Tuhan. Hanya ini doa permohonan kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Ku tersungguh
berdoa, Bapa yang dalam kerajaan surga, ini pujian penyembahan kami Tuhan. Kiranya setiap pujian penyembahan dan korban syukur kami menyentuh hati-Mu Tuhan, sehingga Engkau senang atas pujian penyembahan setiap kami Tuhan. Tuhan, kini tiba saatnya kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Mari Engkau bukakan telinga kami, bukakan hati kami Tuhan. Biar kami tidak hanya mendengar Tuhan, tapi kami simpan dan kami tulis dalam loh hati kami Tuhan. Biar kami selalu ingat untuk melakukannya setiap hari. Biarlah setiap hari nama-Mu semakin dimuliakan dan Engkau semakin ditinggikan. Terima kasih banyak Tuhan, kami siap untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, shalom adik-adik semuanya yang ada di rumah. Kak Lisa menyapa, bagaimana kabar adik-adik semuanya pagi ini? Yes, luar biasa ya. Kak Lisa pagi ini akan membawakan firman Tuhan ya. Kalau tadi kita sudah bernyanyi, kita sudah menyembah Tuhan, kita sudah memuji nama Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Nah, kali ini Kak Lisa membawa tema firman Tuhannya, judulnya Tuhan yang Bela. Ya, judulnya Tuhan yang Bela. Kak Lisa ambil tema ini dari Keluaran yang menceritakan tentang bangsa Israel, ya, yang mau keluar dari tanah Mesir. Nah, sebelumnya Kak Lisa mau membaca ayat firman Tuhan. Adik-adik sudah siapkan Alkitabnya belum? Ayo diambil Alkitabnya, kita mau baca Alkitabnya ya. Lalu kita buka di dalam Keluaran pasal yang ke-14. Kita buka di Keluaran pasal yang ke-14, ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-14. Ya. Mari kita buka Keluaran pasal yang ke-14, ayat yang ke-13 sampai yang ke-14. Adik-adik yang sudah bisa baca, ayo baca sama-sama dengan Kak Lisa. Dan adik-adik yang belum bisa baca, bisa dengarkan baik-baik ya. Keluaran 14 ayat 13 sampai 14. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini, tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Kak Lisa ulang sekali lagi. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu, sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Amin firman Tuhan. Adik-adik, di firman Tuhan yang barusan kita baca ini, Musa itu mempunyai keberanian ya. Kenapa Musa mempunyai keberanian yang sangat besar? Karena Allah sudah menjamin hidup Musa dan Allah sudah berjanji kepada Musa ya untuk menyelamatkan atau mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir. Nah, saat Musa itu berjalan, Musa dan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Setelah Tuhan berjanji kepada Musa ya untuk mengeluarkan mereka dari tanah Mesir, apakah mereka berjalan dengan lancar? Tidak adik-adik ya. Tapi apa? Tuhan tambah mengeraskan hati Fir'aun supaya apa? Supaya mau menangkap semua Musa dan semua bangsa Israel. Nah, waktu Musa berjalan bersama semua bangsa Israel, ternyata Fir'aun dan tentaranya dengan pasukannya itu mengejar adik-adik ya, sampai di dekat perkemahannya Musa dan bangsa Israel. Waduh, sudah dekat, akhirnya bangsa Israel
itu ya, terus jalan sambil bersungut-sungut kepada Musa, bangsa Israelnya itu. Ya, kita buka bisa di ayat yang ini, kita bisa baca bersama-sama ya. Kita buka yang di ayat yang ke-11 ya. Kita naik di ayat yang ke-11. Kalisa akan bacakan ya. Bumi firman Tuhannya, dan mereka berkata kepada Musa, mereka ini bangsa Israel, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bangsa Israel tuh mikirnya gini, kamu ngajak kita tuh keluar dari Mesir, tapi akhirnya kita tuh bakalan akan mati di padang gurun ini. Sudah deh, kita itu mati di padang gurun ini. Apa kurang kuburan di sana kurang sehingga kita tuh harus mati di padang gurun? Nah, terus bangsa Israel ini agak gemesin ya adik-adik ya. Di ayat 12 dilanjutkan lagi ngomong sama Musa. Bukankah ini telah kami katakan kepadamu, kepada Musa di Mesir, janganlah mengganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir, sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Adik-adik, pikirannya bangsa Israel ini berarti tidak percaya dengan Tuhan. Padahal Tuhan sudah berfirman dengan Musa bahwa Tuhan akan membawa Musa dan membawa bangsa Israel itu keluar dari tanah Mesir. Tapi waktu di tengah jalan mereka mengalami ada gangguan, mereka menyalahkan Musa. Lebih baik mereka itu bekerja untuk bangsa Mesir daripada dia harus mati di padang gurun. Nah, imannya mereka itu sudah ciut, udah kecil. Padahal mereka lupa bahwa Tuhannya Musa, Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus, itu adalah Tuhan yang membela kita. Kalau Tuhan sudah berjanji untuk menolong anaknya, Tuhan pasti akan menolong. Nah, Tuhan sudah berjanji kepada Musa untuk membawa Israel untuk keluar dari Mesir. Tapi ketika ada masalah, bangsa Israel bukan malah berdoa kepada Tuhan, tapi bangsa Israel menyalahkan Musa. Nyesel kayaknya mau keluar dari bangsa Mesir itu. Lebih baik kita kerja bakti, kerja keras di sana daripada kita mati di padang gurun ini. Nah, jadi apa adik-adik? Mereka itu tidak percaya sungguh-sungguh dengan Tuhan. Musa percaya sungguh-sungguh. Ya, akhirnya apa yang terjadi? Yaitu mereka berjalan terus, ya. Musa minta, ayo kita harus jalan terus aja, ya. Ya, yang di ayat yang ke-14, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Hebatnya Musa, ya, di ayat yang ke-13 itu, dia bilang apa? Janganlah takut. Padahal pasukannya bangsa Mesir itu yang ngejar itu enggak 1-2, bukan 100 orang, 500 orang, tapi banyak ya adik-adik ya. Tapi Musa apa? Imannya enggak ciut. Dia bilang apa? Janganlah takut. Berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan. Dia percaya bahwa Tuhan Yesus itu kalau sudah berjanji pasti akan menyertai. Ya, yang akan diberikannya hari ini kepadamu, kepada bangsa Israel, sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Jadi apa? Tuhan yang berperang untuk kamu. Tuhan yang berperang untuk adik-adik dan untuk Kak Lisa. Kak, berperang apa Kak? Apakah kita mau berperang saya menyakiti? Kalau di sekarang kita bisa menghadapi masalah, setiap adik-adik menghadapi masalah yang berbeda di setiap keluarganya. Tapi kalau kita sungguh-sungguh menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, ya, kita hidup yang baik, kita hidup yang benar, maka Tuhan Yesuslah yang akan menjadi pembela kita, akan menjadi pembela adik-adik. Loh Kak, buktinya ini mama papa saya tetap masih ada masalah. Kak, buktinya ini di sekolahan saya tetap ada masalah.
tetap berdoa, tetap percaya sama Tuhan ya. Kalau Tuhan sudah berjanji untuk menolong anak-anaknya, Tuhan akan lakukan itu. Meskipun masih ada beberapa masalah, itu harus kita lalui. Bukan berarti ada masalah itu Tuhan lupa dengan janjinya Tuhan untuk menyertai kita, tidak. Tapi Tuhan mau membuktikan kuasanya. Kalau ketika kita dalam keadaan masalah, kita tetap percaya sama Tuhan, kita akan dibela oleh Tuhan dan kita akan tampil sebagai pemenang. Buktinya seperti bangsa Israel akhirnya apa? Ya, Kak Lisa nggak keluar dari konteksnya ini, tidak. Tapi singkat ceritanya itu kan Musa dan bangsa Israel bisa melewati laut terberau. Dengan apa? Dengan keajaibannya Tuhan, dengan caranya Tuhan. Mungkin caranya Tuhan tidak sama dengan caranya Tuhan untuk menolong atau memberikan mukjizat atau menyertai adik-adik dan Kak Lisa. Nggak sama. Ya, bisa aja Tuhan melakukan perkara-perkara yang besar yang lainnya. Asal satu hal, kita harus tetap percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan Yesuslah adalah pembela kita, yang membela kita. Tetap percaya, tetap berserah kepada Tuhan Yesus ya. Maka adik-adik akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan untuk adik-adik dan keluarga adik-adik. Amin firman Tuhan adik-adik. Kak Lisa mau ajak doa saat ini. Ayo adik-adik lipat tangan, tutup mata, doa sungguh-sungguh ya. Tidak ada yang main-main ya, karena Tuhan ada saat adik-adik beribadah. Itu Tuhan hadir. Ya. Yuk kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur buat hari ini untuk kami boleh diberi kesempatan untuk bisa beribadah. Kami boleh memuji Tuhan, kami boleh meninggikan nama Tuhan, dan kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, kami barusan mendengar mengenai bangsa Israel yang dipimpin oleh Musa untuk keluar dari Mesir. Kami percaya Tuhan, meskipun untuk keluar dari Mesir itu banyak yang harus dilewati oleh bangsa Israel dan Musa. Tetapi Tuhan, kami melihat bahwa iman Musa itu tetap percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan Yesus Kristuslah sebagai penolong mereka, bahwa Tuhan yang sudah berjanji itu tidak pernah mengingkari. Itu pun juga berlaku untuk setiap kami Tuhan, baik adik-adik maupun setiap kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus menyertai, melindungi adik-adik kami sekeluarga ya Tuhan. Lindungi mereka, sertai mereka ya Tuhan. Biarlah Tuhan, apabila keluarga mereka ada mengalami masalah, Tuhan tolong bisa membantu mereka untuk keluar dari masalah itu dengan pertolongan Tuhan yang ajaib. Terima kasih Tuhan, tolong adik-adik kami untuk semakin hari, untuk semakin kuat di dalam Tuhan, sehingga mereka boleh menjadi saksi Kristus, dan mereka boleh percaya, mengakui, dan merasakan bahwa Tuhan Yesuslah yang menjadi pembela mereka. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama katakan amin. Nah adik-adik, tetap percaya, yakin bahwa Tuhan Yesus adalah pembela adik-adik semuanya. Oke, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, adik dikasih dalam Tuhan Yesus. Gimana kabar adik-adik hari ini? Kakak yakin dan percaya bahwa adik semua dalam keadaan sehat. Berikut ini kakak akan menyampaikan berapa pengumuman Abi Maranatha. Fellowship Abi Maranatha diadakan setiap hari Senin pukul 6:30 malam. Kakak harap adik semua dapat join dalam fellowship ini, karena kita tidak hanya mendengar firman Tuhan loh, tapi juga ada games. Jadi bagi adik-adik jangan lupa untuk join. Nah, bagi adik-adik yang belum mendapatkan link pada hari Senin, bisa menghubungi nomor yang tertera di layar. Ibadah sekolah minggu diadakan online pukul 9 pagi. Ibadah online dapat diakses melalui YouTube channel GBI Maranatha. Pada hari ini kita mau sama-sama ucapkan selamat ulang tahun untuk Graciela atau Grace. Kita mau sama-sama berdoa. Adik-adik tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami datang Tuhan ke hadirat-Mu yang kudus. Kami bersyukur Tuhan untuk 1 tahun yang sudah
Tuhan berikan untuk Chris Tuhan, biarlah Chris bisa menjadi anak yang membanggakan Tuhan, bisa semakin takut akan Engkau dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan dalam tangan Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Demikian buku yang dapat kakak sampaikan. Adik-adik jangan lupa untuk salam atau protokol kesehatan yang ada. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.